Saya Nadia Putri Epsilon CAMD Kep CPNS Kabupaten Kutai Barat, salah satu peserta Latsar BPSDM Kalimantan Timur, Angkatan 77, Kelompok 3. Pada video kali ini, kami dari Kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang analisis isu kontemporer. Sebelum masuk dalam penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota Kelompok 3. Yang pertama yaitu Kristiana Sriati, AMD Kep, yang akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan strategis dan penapisan isu. Yang kedua yaitu Pita Uli R. Silitonga, AMD Kep, yang akan menjelaskan pra-analisis isu. Kemudian yang ketiga yaitu Rinda Rekmanasari, AMD Kep, yang akan menjelaskan teknik analisis isu dan penyelesaian isu. Yang keempat yaitu Siska Apriliati, AMD Kep, yang akan menjelaskan tentang model insani dan isu-isu kontemporer. Yang kelima, saya sendiri Nadia Putri Epsilon CAMD Kep, yang akan menjadi editor video ini. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiana Srianti, AMD Kep, Angkatan 77, Kelompok 3. Di sini saya akan membahas tentang perubahan lingkungan strategis. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Pada lingkungan strategis, yaitu ada individu, ada keluarga, masyarakat. Masyarakat itu ada dalam konteks lokal, regional, dan nasional, dan secara mendunia. Pada sisi yang lain, muncul suatu pertanyaan bagaimana seorang PNS melakukan hal tersebut. Dalam konteks pegawai negeri sipil berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugas, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Serta yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal dan internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini dan bahkan berpotensi terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Apriliati, Angkatan Latsar 77, Kelompok 3. Yang mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya ada 5. Yang pertama individu, yang kedua keluarga, yang ketiga masyarakat, yang keempat nasional, yang kelima dunia ataupun global. Model insani dalam menghadapi perubahan yang harus dimiliki itu ada 6. Yang pertama ada intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, dan juga kesehatan. Ada beberapa isu-isu kontemporer yang terjadi seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundry atau pencucian uang, dan juga kejahatan media massa. Media massa itu ada 3. Yang pertama cybercrime, yang kedua itu hate speech atau ujaran kebencian, yang ketiga ada hoax atau berita palsu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pita Uli R. Silitonga. Saya bertugas sebagai bidan di Pustu Sentalar. Saya adalah salah satu peserta Latsar Angkatan 77 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tidak semua isu yang ada termasuk isu kontemporer. Untuk mengetahuinya, kita perlu menganalisis isu tersebut. Caranya adalah menganalisis isu kontemporer yang akan saya jelaskan. Untuk menganalisis isu kontemporer, ada 4 langkah yang kita lakukan, yaitu yang pertama, melakukan pra-analisis isu,
Yang kedua, menapis isu dengan teknik APKL dan USG. Yang ketiga, menggunakan alat bantu fishbone. Dan yang keempat, membuat alternatif penyelesaian isu. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pra-analisis isu. Pada tahap ini dilakukan environmental scanning atau yang disebut dengan proses survei data. Pada tahap ini dibutuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan berpikir kritis, dan mengkaji gap atau kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan yang nyata terjadi. Kemudian tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan lingkup isu, apakah di masyarakat, apakah di instansi, atau di nasional. Setelah ditentukan, kita akan membuat deskripsi isu yang isinya adalah data atau fakta. Kemudian, apa dampaknya jika masalah tidak diselesaikan dan pihak siapa saja yang terlibat. Nah, yang terakhir kita membuat rumusan isu. Ini adalah berupa pernyataan negatif mengenai isu yang ditulis jelas dan singkat pada fokus, lokus, dan waktu terjadinya. Nah, contohnya seperti ini. Masih maraknya praktek pungli yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap moda angkutan kayu di kantor X selama tahun 2020. Contoh lainnya jika di bidang kesehatan seperti ini. Kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan X terhadap protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Itu adalah beberapa contoh dari rumusan yang ada. Nah, untuk membuat analisis isu, kita harus buat dulu 3-5 isu beserta rumusannya masing-masing sebelum melanjutkan ke tahap analisis selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode APKL dan USG. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya. Misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian dari 1-5 pada kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Dan kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tapisan APKL. Di sini ada nomor isu, faktor APKL, jumlah, dan prioritas. Di nomor kita akan tulis nomor 1-5 dengan isu-isunya. Lalu di APKL kita akan menilai. Nilai itu terdapat 5 penilaian. Angka 5 itu sangat aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Lalu 4 itu aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Lalu 3 cukup aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Yang kedua, kurang aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Lalu yang angka 1 itu dinilai dengan tidak aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Itu kita nilai di APKL-nya itu ya. Lalu setelah itu kita akan menjumlahkan dan mengetahui jumlah mana yang lebih banyak isunya, lalu kita bikin di prioritas. Dari 5 isu, kita akan menyisakan 3 isu prioritas. Selanjutnya ditapis kembali menggunakan teknik USG. Teknik USG yang pertama, urgensi. Urgensi seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu grow. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Seperti tabelis atas ini. Di sini kurang lebih hampir sama ya.
yang kita dapat dari APKL tadi kita tulis di sini nomor 1 sampai 3, lalu isunya yang kita dapat, lalu kita lihat di faktor USG-nya itu. Kita nilainya sama ya dengan yang pertama, yaitu 5 sangat urgensi, seriousness dan grow. 4 urgensi, seriousness dan grow. Kalau ketiga itu cukup urgensi, seriousness dan grow. Yang kedua kurang urgensi, seriousness dan grow. Dan yang pertama itu tidak urgensi, seriousness dan grow. Dari teknik USG ini akan tersisa satu isu yang menjadi prioritas sesuai dengan jumlah terbanyak kriteria. Dan itulah isu kontemporer yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Perkenalkan, saya Rinda Rukmanasari, peserta Latsar Angkatan 77 dari Kutai Barat. Selanjutnya adalah menggunakan alat bantu media Fishbone untuk mendalami isu. Di diagram tersebut, kita akan menjabarkan sebab dan akibat dari masalah yang kita ambil. Hal-hal yang bisa dimuat dalam diagram tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan lingkungan, pihak-pihak yang terkait, sistem, skill yang terlibat, keamanan, dan sebagaimana lainnya sesuai dengan fakta dan data isu tersebut. Langkah-langkah dalam membuat Fishbone adalah sebagai berikut. 1. Menyepakati problem statement. 2. Mengidentifikasi kategori. Ketiga, menemukan sebab-sebab potensial. 4. Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Di sini saya mengambil contoh ibu bersalin di dukun. Kita lihat bagaimana fasilitasnya. Kemudian dari segi lingkungan dan masyarakatnya. Kemudian dari segi SDM-nya. Dan terakhir dari metodenya. Kemudian kita jabarkan lagi dari fasilitasnya seperti apa. Jarak yang jauh antara desa dan puskesmas. Peralatan puskesmas yang belum memadai dan layak. Kemudian dari lingkungan dan budaya kita lihat apakah kondisi jalan yang jauh dan besar. Budaya di sana masih kental dengan adat sehingga warga masih percaya dengan dukun atau paraji. Kemudian kita lihat dari SDM-nya tadi, apakah sudah tidak tersedianya bidan-bidan di desa. Di sini saya mengambil contoh dengan masalah ibu bersalin yang melahirkan dengan dukun. Kita kategorikan dari fasilitas, kemudian SDM, kemudian lingkungan dan budaya, serta metodenya. Dari fasilitas, ternyata jarak puskesmas dan desa yang sangat jauh. Kemudian, tidak tersedianya peralatan bersalin yang layak dan sesuai dengan standar yang ada. Kemudian dari lingkungan dan budaya, ternyata di sana kondisi jalannya yang rusak. Budaya masyarakat dengan adat yang sangat kental masih percaya dengan dukun atau paraji. Kemudian dari SDM, belum tersedianya bidan-bidan di setiap desa atau tenaga kesehatan yang terlatih. Dari metode, belum disosialisasikannya adanya KIS dan jam persal. Belum terjalinnya kerjasama antara lintas sektor dengan puskesmas. Jadi, sebab-sebab itulah yang menjadi masalah tersebut menjadi isu kontemporer. Yang terakhir adalah alternatif kegiatan penyelesaian isu, di mana kita membuat rencana-rencana kegiatan sesuai dengan masalah yang kita ambil, berdasarkan dari sebab dan akibat Fishbone yang kita buat tadi.
Dari situ, kita membuat tahapan kegiatan. Kemudian dari setiap kegiatan yang kita buat, hasil apa yang kita harapkan dari kegiatan tersebut. Kemudian, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dari kegiatan tersebut. Dengan begitu, kita akan terlibat dalam perbaikan dengan kegiatan-kegiatan inovasi yang telah kita buat. Demikian materi video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf akan kesalahan. Mohon saran pada materi yang telah disajikan. Salam sejahtera. Terima kasih.